Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali bersama kami berdua. Saya bersama anak saya Belinda. Shalom. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membicarakan satu topik yang sangat menarik dan sangat penting, ya. Perihal bahwa katanya orang Kristen itu mentuhankan manusia. Iya, menjadikan manusia itu Tuhan, ya. Nah, begini ya. Yesus itu Tuhan bagi orang Kristen itu bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan, ya. Pertama itu tertulis di dalam Alkitab, ya, atau Bible atau kitab sucinya orang Kristen. Ya, coba kita buka di Lukas 2 ya, ayat 10 sampai 11 kita baca di sana apa yang dikatakan di dalam kitab suci kita orang Kristen, ya. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan atau juru selamat itu bukan konsensus, ya, bukan konsensus, bukan suatu kesepakatan antar manusia atau antar umat Kristen, tetapi berdasarkan pada apa yang dicatat di dalam kitab suci, di dalam Alkitab atau dalam Bible. Kalau mengenai sejarahnya, kenapa sampai ada catatan seperti itu, tentu saja ada, ya. Dan Alkitab ini bukan sesuatu yang palsu, ya. Kalau saudara mendengar ada suara-suara yang berkata bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, maka percayalah orang yang mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan, mereka nggak pegang aslinya. Iya. Itu udah pasti, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ya, wah, Alkitab itu sudah dipalsukan, maka saya bisa pastikan orang yang berkata itu tidak memegang kitab aslinya, gitu ya. Artinya apa? Memang Alkitab ini asli, makanya kan yang mereka pegang palsu, gitu. Terbalik, ya kan? Tetapi kan iblis di dalam pekerjaannya selalu kan berdusta, ya, memutarbalikkan fakta. Sehingga ketika kita memegang yang asli, kita justru dituding yang palsu, gitu. Padahal yang di dia yang palsu, ya, ingin menjebak kita. Jadi Alkitab ini asli. Aslinya Alkitab itu, orisinalnya itu disimpan, ya, di perpustakaan yang ada di Israel sana. Kalau saudara ingin lebih dalam mengetahui tentang catatan sejarah mengenai Alkitab ini, saudara bisa mengikuti Bambang Nursena, ya, Bambang Nursena, ya. Beliau itu adalah doktor lulusan Mesir, ya, Kairo. Jadi beliau mengkhususkan diri, membaktikan dirinya itu untuk mempelajari fakta-fakta sejarah, ya, terkait dengan kitab sucinya orang Kristen ini. Jadi saudara boleh cari di YouTube, beliau banyak mengulas, ya, berdasarkan sejarah. Jadi itu sangat bagus sekali. Kalau saudara bisa temukan Bambang Nursena, nah saudara akan tahu bahwa apa yang tercatat di dalam Alkitab ini itu bukan karangan, bukan fiksi, tetapi itu ada bukti-bukti sejarahnya. Maka sangat dapat diyakinkan bahwa ketika umat Kristiani meyakini Yesus adalah Tuhan, itu memang benar-benar dia Tuhan. Yang pertama kita sudah temukan di Alkitab tadi, ya, di Lukas. Di Lukas berapa tadi? Lukas 2 ayat 10 sampai 11 kan? Nah, Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Yang kedua, kita bisa baca pada Yohanes 14 ayat 6. Ya, Yohanes 14 ayat 6. 14 Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kalau yang sebelumnya itu malaikat yang mengatakan. Jadi malaikat yang mengatakan yang di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Tetapi yang di Yohanes 14 ayat 6 ini itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi itu firman-Nya Tuhan Yesus yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, yaitu kepada Allah atau ke sorga, jika tidak melalui aku. Ya, amin.
Jadi ini perkataan Tuhan Yesus, firman-Nya sendiri. Yang pertama, ada malaikat yang mengkonfirmasi bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan hal demikian. Jadi setiap orang yang hari ini mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka dia akan mendapatkan kehidupan kekal di sorga. Bagaimana dengan yang tidak menerima? Tentu saja mengalami hal sebaliknya. Di dunia ini kan kita mengenal hanya dua, sorga dan neraka. Jadi kalau yang satu terpilih untuk masuk ke dalam sorga, maka yang lain tentu ke api neraka. Api neraka yang kekal, siksa api neraka yang kekal. Jadi di dalam hal kita menjalankan agama kita sebenarnya harus belajar loh. Ya, harus belajar. Kita jangan hanya membabi buta. Ya, kamu juga harus banyak membaca apa yang ditulis di dalam kitab suci kita ini, Alkitab. Supaya kamu mengerti betul gitu bahwa ini Alkitab benar juga gitu kan, gitu. Jangan karena orang tuanya adalah seorang Kristen lalu kamu serta-merta menjadi Kristen begitu aja, itu enggak boleh, enggak baik begitu. Kita harus menyelidiki, kita dikasih akal, dikasih pikiran untuk bisa mempelajari. Iya, supaya kamu begitu kamu mengimani Yesus adalah Tuhan, itu bukan karena omongan orang tuamu, tetapi hasil penemuanmu sendiri. Itu lebih ideal, itu lebih bagus. Ya, nah, bagaimana kita bisa percaya kalau memang Yesus itu Tuhan? Karena kan dia manusia sebelumnya kan, kita tahu bahwa dia pernah menjadi manusia gitu. Ya, diceritakan di dalam Alkitab bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, kemudian dia berkorban, ya, disalibkan di kayu salib, ya, mati di sana, kemudian di hari yang ketiga dia bangkit. Nah, banyak orang meragukan gitu, Allah kok jadi manusia ya? Ini mereka tuh agak susah terima itu. Padahal sebenarnya mudah sebenarnya ya, asal kita punya hati yang sungguh-sungguh ingin cari Tuhan gitu ya, itu sebenarnya mudah dipahami. Saya kasih contoh begini, kita semua kan tahu ya, kupu-kupu itu kan dari ulat, ya, ulat, kemudian dia masuk menjadi kepompong, lalu kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Kalau kita orang yang tidak punya pengetahuan, kita barangkali akan berpikir bahwa ini kupu-kupu tidak mungkin dari ulat. Ya, paling dia kupu-kupu kecil gitu ya. Kecil tuh udah ada sayapnya gitu. Ya, kemudian mukanya membesar ya, seperti yang hewan-hewan lain gitu kan. Nah, tetapi kupu-kupu ini sesungguhnya ulat gitu kan. Hewan atau makhluk yang banyak orang tuh sebenarnya jijik ya, geli ya kalau lihat ulat gitu. Nah, justru dari ulat itu kemudian dia berubah ya ke pompong, lalu kemudian menjadi kupu-kupu. Ini sesuatu fakta bahwa perubahan semacam itu dapat terjadi. Jadi kalau misalnya ulat saja bisa berubah menjadi kupu-kupu, masakan Tuhan tidak dapat menjadi manusia gitu, yang merupakan derajatnya lebih tinggi dari seekor ulat. Ini sesuatu yang mudah dipahami. Jadi kalau kita dapat menerima fakta bahwa kupu-kupu itu berasal dari ulat, maka seharusnya kita juga mempunyai hati nurani dapat menerima bahwa Allah itu dengan mudahnya untuk menjadi manusia karena dia berkuasa. Dia bisa datang ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia. Itu sesuatu yang sangat biasa bagi Tuhan karena dia maha kuasa gitu. Jadi itu jangan kita menjadikan itu polemik sehingga kita itu menjadi orang yang terlalu mengada-ada untuk menangkis bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya manusia. Nanti kita akan mengalami kerugian sendiri, sebab kalau kita sudah mengetahui dua ayat yang sebelumnya itu jelas gitu. Saya ketawa itu karena orang kok sukar gitu ya menerima fakta bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, gitu loh. Sementara kupu-kupu aja bisa dari ulat gitu jadi kupu-kupu, ya kan? Nah, itulah dia. Kemudian saya ingin bawa saudara kepada suatu perenungan ya. Mari kita lihat. Ciri-ciri Tuhan itu apa sih? Punya kuasa. Oke, itu sudah pasti. Maksudnya tuh begini, sifatnya. Apakah Tuhan itu ya atau Allah itu adalah sosok atau oknum, ya kan, yang mempunyai suatu keberingasan ya sehingga
ngajarin umatnya tuh bunuh orang gitu. ya, ya, ngajari orang umatnya itu untuk benci orang gitu. Ya. Nah, kita dapati di dalam Alkitab itu, di dalam Bible, di dalam kitab sucinya orang Kristen, bahwa ternyata Yesus itu dia mengajarkan yang pertama. Dia adalah sosok yang mengajarkan kepada umatnya itu kedamaian. Amin. Yesus tidak suka dengan kekerasan. Yesus tidak suka dengan kekerasan. Nah, ini salah satu ciri ketuhanannya. Ya, bahwa dia tidak mengajarkan kepada umatnya itu untuk bermain kasar gitu, untuk keras gitu, untuk menjadi brutal apalagi ya. Coba kita lihat satu contoh, itu ada di Lukas 22 ayat 49 sampai 51. Lukas 22 ayat 49 sampai 51. Lukas 22 ayat 49 sampai 51. Ya. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Saudara menyimak, ini satu peristiwa nyata bahwa ketika itu terjadi, ada sekelompok orang datang hendak menangkap Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pada waktu itu ada bersama-sama dengan beberapa orang muridnya. Lalu muridnya itu tergerak untuk membela Tuhan Yesus, mencabut pedang lalu menebas orang itu sehingga telinganya putus. Lalu apa kata Tuhan Yesus tadi? Coba diulang, dibacakan dengan pelan supaya lebih bisa diterima, dipahami. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu. Yang sebelumnya, yang sarungkan 49. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Ada pertanyaan loh, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Belum dijawab oleh Tuhan Yesus nih. Murid satunya Petrus namanya, itu spontan bertindak. Tuhan Yesus belum jawab, lanjut. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Menyerang sehingga putus telinganya. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang Tuhan Yesus katakan? Pelan-pelan. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu. Dan menyembuhkannya. Saudara bisa bayangkan? Sekelompok orang datang kepada Tuhan Yesus untuk menangkap dia dalam proses rencana penyaliban. Dan muridnya ketika itu ingin tampil sebagai pahlawan, cabut pedang, tebas telinga, putus. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan apa? Suruh sarungkan, ya, sudahlah itu katanya. Tidak perlu kekerasan. Bahkan Tuhan Yesus mengambil daun telinga yang putus dan menempelkan dan sembuh itu. Karena Tuhan Yesus bisa buat mujizat. Ya, Tuhan Yesus bisa buat mujizat, dan itu dia lakukan kepada orang yang hendak menangkap dirinya. Saudara bisa bayangkan, inilah ciri-ciri Tuhan gitu. Itulah ciri-ciri Tuhan. Dia cinta damai, dia tidak suka kekerasan. Makanya kepada umatnya dia tidak pernah mengajarkan. Saudara boleh baca Alkitab, ya, saudara baca Bible, ya, kitab suci kami, kitab suci umat Kristiani. Saudara tidak akan pernah menemukan Tuhan Yesus mengajarkan kepada umatnya untuk serang orang, tebas orang, bunuh orang, melakukan kekerasan. Tidak ada. Tidak akan pernah ketemu. Bahkan yang diajarkan Tuhan Yesus itu adalah soal kita mengampuni orang lain. Coba baca Matius 5 ayat 43. Matius 5 ayat 43. Ini saya sedang membicarakan kepada saudara mengenai ciri-ciri ketuhanannya Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 43. Pelan-pelan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia, dan bencilah musuhmu. Nah, dan bencilah musuh. Itu yang didengarkan orang-orang sebelum Tuhan Yesus, ya. Ya, sudah mendengar, ya kan? Kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Iya. Lalu lanjutnya, tetapi aku berkata kepadamu, perhatikan. Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu yang menganiaya kamu dan berdoalah bagi mereka.
inilah ciri daripada ketuhanannya Yesus. Saudara carilah, baca sendirilah di Alkitab. Tuhan Yesus tidak akan pernah, atau saudara tidak akan pernah menemukan satu firman daripada Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada umatnya, belalah dia, atau kamu harus bela agamamu ini, dan lakukanlah kekerasan bila perlu, ya kan, bunuhlah musuhmu. Saudara tidak akan ketemu. Karena Allah itu sesungguhnya adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta, Allah yang maha mengampuni, Allah yang panjang sabar. Dan itulah ciri-ciri Allah yang Tuhan Yesus tunjukkan, karena dia memang adalah Tuhan. Dia berada sementara di dalam dunia ini dalam bentuk wujud manusia. Sebab kalau dia datang sebagai Allah, maka tidak ada satupun manusia yang akan sanggup menatap dia, karena terlalu mulia, pasti mati manusia itu. Maka dia datang menjadi serupa seperti manusia, supaya dia juga bisa merasakan suka dukanya manusia itu, ya, supaya manusia juga bisa dekat, mengetahui secara dekat, karena dia sama seperti manusia-manusia lainnya. Ya, satu lagi ciri daripada ketuhanan Yesus, Matius 19 ayat 5 sampai 6. Matius 19 ayat 5 sampai 6. Matius 19 ayat 5 sampai 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, tetapi melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini adalah konsep pernikahan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa seorang pria hanya boleh menikah dengan seorang perempuan, ya, menjadi suami istri, dan itu adalah untuk selama-lamanya. Seperti dikatakan tadi, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Jadi sejak semula Adam diciptakan didampingi oleh Hawa, bukan Hawa dan Hawa dan Hawa, ya. Oleh karenanya pernikahan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada umatnya juga demikian, bahwa seorang laki-laki akan menikah dengan satu orang perempuan. Tolong diulang, dibacakan dari Matius 19 5 sampai 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Stop. Meninggalkan ibu dan bersatu dengan istrinya, bukan istri-istrinya. Istrinya. Salah baca nggak kamu? Nggak ya? Nggak, satu dong. Istri kan? Iya. Bukan istri-istrinya kan? Iya. Iya, benar. Jadi Alkitab itu mengajarkan seperti itu. Jadi ada 3 ciri ketuhanannya Yesus. Yang pertama, bahwa dia cinta damai, dia tidak suka kekerasan, ya, dia mengajarkan kepada umatnya untuk saling mengasihi, saling mengampuni, ya, tidak memfitnah, tidak kekerasan, apalagi sampai bunuh-bunuhan, ya. Nah, kemudian di dalam hal pernikahan orang Kristen, dia juga mengajarkan bahwa kamu perempuan atau kamu laki-laki hanya boleh menikah 1 kali dengan 1 orang perempuan, dan itu untuk seterusnya, selamanya. Jadi ini adalah ciri-cirinya, ciri-ciri Tuhan di dalam dirinya Yesus. Maka kami umat Kristiani itu percaya betul bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan, ya, karena didukung oleh data-data seperti tadi, ya, bahwa kedatangannya dia disampaikan melalui malaikat, bahwa telah lahir bagimu itu Yesus adalah sebagai juru selamat. Yang kemudian kedua, Yesus sendiri berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Ini adalah firman Tuhan Yesus. Ya, kemudian di dalam ciri-ciri ketuhanannya dia mengajarkan, ya, mengampuni, ya, mengasihi musuh, bukan justru musuhnya kita keroyok atau kita bully atau kita bahkan melakukan kekerasan, ya, membunuh dan sebagainya. Tidak ada dalam ajaran Yesus seperti itu. Nah, maka kami bersuka cita sekali bahwa kami menemukan Tuhan yang benar, ya, yang kepadanya kami beroleh keselamatan. Kami ketika mati dibangkitkan kembali, diadili. Kami adalah umat pilihannya.
kami diterima di dalam kerajaan sorga, sebab kami adalah pengikutnya Dia, seperti yang sudah difirmankan tadi di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Jadi Dia bilang Dia adalah jalan, maksudnya adalah jalan untuk menuju ke sorga. Ya, akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran tentu saja ini berbicara tentang bagaimana hidup yang sebenar-benarnya sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Lalu kemudian akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, artinya mempunyai kehidupan yang kekal. Amin. Saudara sekarang sudah mendengarkan penjelasan seperti ini, kiranya ini memberkati saudara, ya, dan bagi umat Kristiani tetap taat, tetap teguh, ya. Ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kita akan masuk surga bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya, bersukacitalah. Kita sudah membuka hati kita mau menerima sungguh-sungguh bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan. Ya, bukan cuman kita menerima karena mendengar bisikan-bisikan orang atau isu-isu atau hoax, tapi kita melihat di dalam kitab suci sendiri sudah tertulis demikian. Ciri-cirinya jelas, ya. Sebagai Tuhan Dia menunjukkan betul gitu. Seperti yang sudah diuraikan tadi. Ya, ada kedamaian, ya, yang diajarkan, cinta kasih yang benar-benar diajarkan gitu, ya. Kemudian tentang pernikahan pun begitu. Dia mengajarkan tentang pernikahan hanya satu laki-laki dan satu perempuan. Inilah yang kita terima dari Tuhan Yesus. Dan itu membuat sukacita. Karena Dia adalah cinta damai, tentu saja kita sebagai umatnya juga akan merasakan kedamaian itu walaupun di dalam kehidupan kita ada berbagai macam pergumulan hidup. Ya, semoga saudara apa yang sudah kami sampaikan ini memberkati saudara, dan sekali lagi bersukacitalah. Tuhan Yesus itu Tuhan. Ya, Yesus itu Tuhan, Dia Juru Selamat. Jangan lepaskan Dia. Haleluya. Amin.